Selamat malam, saudara sekalian. Kita akan sekali lagi mendengar renungan tengah minggu. Baik, kita mulai dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam ini Tuhan. Mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus dalam mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan pimpin, Tuhan urapi dan berkati, sehingga yang menyampaikan maupun yang mendengar semua dipimpin dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Saudara semua, judul dari tema atau judul bulan ini kemenangan kasih. Dan subtema yang akan disampaikan, kemenangan terbesar. Kemenangan terbesar. Jadi subtema dari renungan ini adalah kemenangan terbesar. Kita akan mulai baca mulai dengan satu ayat di dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Karena pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya. Kali saya ulangi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, satu peristiwa yang terbesar, peristiwa pembebasan umat manusia yang pernah ada dalam sejarah manusia, yaitu waktu manusia dibebaskan dari dosa. Ya, kita baru saja memperingati hari Jumat Agung, kemudian hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Saudara, ada satu peperangan, ada satu pergumulan, ada satu perlawanan yang luar biasa dalam sejarah umat manusia, yaitu waktu Tuhan Yesus sendiri membebaskan manusia dari tawanan dosa. Saudara, firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 23, dikatakan semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa, besar, kecil, kaya, miskin, pandai, tidak pandai, semuanya orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma 6:23 dikatakan, dan upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Mau tidak mau, itu akan terjadi demikian. Manusia sudah berbuat dosa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia menjadi tawanan dosa. Maka manusia menjadi dikuasai oleh dosa. Dan upah dosa yaitu maut. Alkitab mengatakan upah dosa yaitu maut. Dan akibat dari dosa, Ibrani mengatakan, Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sebab itu dosa manusia hanya dapat diampuni apabila ada korban darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan darah dari manusia yang tidak pernah berdosa hanya darah anak domba Allah atau Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan rela mengirimkan Yesus Kristus. Allah rela mengirimkan Yesus Kristus sebagai
manusia menjelma menjadi manusia, turun ke dunia dengan satu tujuan, mengorbankan darahnya di kayu salib untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Sebab itu yang saya katakan suatu peperangan yang terbesar yang pernah dilakukan, ya. Dan Tuhan dikorbankan, Yesus anak Allah dikorbankan menjadi tebusan untuk menebus manusia dari kejatuhannya di dalam dosa. Saudara sekalian, oleh sebab itu ini satu peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah ini merupakan peperangan yang terbesar dan merupakan kemenangan yang terbesar oleh karena kasih Allah. Sehingga Yohanes mengatakan, Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, oleh karena itu saya katakan peperangan yang terbesar dan peristiwa yang terbesar yang pernah terjadi, yaitu pada waktu peristiwa salib. Pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus mati sengsara menggantikan tempat umat manusia, supaya manusia dapat ditebus dari kejatuhan di dalam dosanya, hanya oleh darah dan darah anak domba Allah Yesus Kristus. Sebab itu saudara-saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut tidak boleh melupakan sekalipun. Kita harus menghargai, kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan. Tadi firman Tuhan yang pertama kita baca, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kehendak Allah. Saudara, bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib, cerita tentang salib, kejadian tentang salib adalah kekuatan Allah, di mana manusia dibebaskan dari dosa, diampuni segala dosanya, dan diselamatkan, disediakan satu tempat. Apabila kita selesai di dunia ini, disediakan satu tempat di surga, oleh karena kita sudah ditebus dari segala salah dan dosa. Sebab itu saudara, ada hal yang patut atau yang perlu kita renungkan, ya, dengan adanya peristiwa penyaliban Kristus yang merupakan korban yang terbesar yang pernah dilakukan oleh anak Allah, oleh Allah sendiri mengirimkan Yesus Kristus, adalah satu peristiwa yang luar biasa dan besar. Sebab itu ada hal-hal yang patut kita perhatikan, kita renungkan, dan kita lakukan. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus Kristus menghendaki supaya semua orang dapat diselamatkan. Ya, supaya semua orang tidak binasa. Bagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, yang mau percayakan pengampunan dosa hanya melalui percaya kepada Yesus yang disalibkan, percaya bahwa darah Yesus yang ditumpahkan itu sanggup mengampuni dosa umat manusia yang mau datang kepadanya. Sebab itu saudara, pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah bagi kita yang diselamatkan. Satu anugerah yang luar biasa, satu kemenangan yang terbesar yang pernah diproklamirkan, diproklamasikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, bahwa Dia telah menebus, membayar lunas. Firman Allah mengatakan dosa kita itu dibayar lunas, ditebus
oleh kematiannya di atas kayu salib dengan darahnya. Sebab itu jangan remehkan akan kematian Tuhan. Jangan remehkan pemberitaan salib, karena itu merupakan satu kekuatan Allah, karena itu merupakan satu kemenangan yang terbesar yang dapat kita rayakan. Dan Tuhan Yesus ingin, waktu dia berkata dalam perjamuan dengan murid-muridnya, dia ingin dan dia sampaikan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya. Saudara, kita selalu mengingat. Setiap bulan kita adakan perjamuan kudus. Tidak ada lain maksud kecuali agar kita selalu mengingat akan korban Kristus di atas kayu salib. Ya, jangan kita remehkan. Muliakan. Terima dengan penuh syukur, agungkan Dia. Ya. Dan Tuhan ingin melalui orang-orang yang sudah diselamatkan, supaya berita keselamatan ini disampaikan kepada semua orang. Sebab itu Tuhan Yesus menyampaikan amanat agungnya. Pergilah, jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Ya. Dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kematian Tuhan menginginkan agar kita tidak meremehkan, tapi selalu mengingat korbannya di kayu salib. Dan jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Dan yang satu lagi adalah bahwa kita mengingat peristiwa penyaliban itu dengan selalu merindukan akan kedatangan Tuhan. Setelah Yesus disalib, setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus katakan, aku akan datang kembali untuk menyambut kamu. Saudara, bagi kita yang percaya, bagi kita yang percaya akan Yesus Kristus yang sudah ditebus dari segala dosa, Tuhan janjikan Dia akan datang kembali dan menjemput kita sekalian ke rumah Bapa di surga. Demikianlah renungan singkat ini. Ada 3 yang perlu kita ingat selalu. Puji Tuhan di dalam renungan ini. Baiklah, kita akan selesai sampai sini dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan akan kemurahan dan anugerah Tuhan, akan korban Tuhan di atas kayu salib, sehingga Engkau menyelamatkan umat manusia, Engkau menebus umat manusia dengan darah-Mu sendiri Tuhan. Darah yang mahal, yang agung, yang telah menyelamatkan umat manusia yang mau percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami akan ingat selalu, bahkan seumur hidup kami akan selalu muliakan dan junjung Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar taruhlah kami di dalam hati kami Tuhan, kerinduan untuk melaksanakan amanat agung Allah dengan memberitakan Injil kepada semua orang, baik melalui ucapan maupun melalui perbuatan, biar kami boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan dan membawa orang-orang kenal kepadamu. Jadikan kami terang dan garam dunia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya, berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.